Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa Junaidi di sini. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau mengupas tentang matematika SMA MA kelas 10 semester 1. Oke, guys. Ini tentunya matematika wajib ya. Pada matematika ini kita akan membahas 4 bab di semester 1 ini, di mana bab-babnya adalah sebagai berikut. Yang pertama tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua adalah persamaan dan tidak persamaan rasional dan irasional. Dan yang ketiga adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Dan terakhir adalah sistem pertidaksamaan 2 variabel. Baik, yang bab pertama ini kita akan bahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, di mana nanti akan kita harus menyelesaikan 3 sub bab ya. Yang pertama adalah konsep nilai mutlak itu sendiri, yang kedua adalah persamaan nilai mutlak, dan ketiga adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, yang pertama, oke, kita lanjut ke pembahasan pertama kita tentang konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak itu secara inti adalah kalau kita melihat di gambar ini. Nah, ini misalnya ini secara keseharian ya, kehidupan sehari-hari. Di sini ada titik 0. Nah, itu ada perahu. Di atas ada layangan dan ada burung, di mana layangan pada angka 30 dan burung angka 50. Sementara di bawahnya ada orang menyelam di kedalaman 20 dan kapal selam di angka 50. Nah, angka-angka ini menunjukkan nilai mutlak sebenarnya. Nah, kalau minus 50 artinya nilai mutlaknya adalah dia berada di kedalaman 50, posisi 50 meter gitu. Kalau ini ke atas positif, ke bawah negatif, seperti itu sebenarnya. Itu adalah contoh konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa kalau secara matematika pengertian nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu adalah nilai sembarang dari X, di mana X adalah bilangan real. Nanti nilai mutlak dinotasikan atau dilambangkan dengan kurung kiri kanan, kurung tegak ya, kurung tegak kiri kanan. Nah, nanti dibaca itu nilai mutlak. Kalau ada X di tengahnya, nilai mutlak dari X gitu. Contoh yang ini. Nah, ini dibaca nilai mutlak dari X. Nah, ini ada kurung kiri kanan, ada X di tengahnya. Baca nilai mutlak dari X. Nah, nilai mutlak X ini nanti nilainya bisa positif, bisa negatif. Tergantung ya. Ini sifat pertama nih. Nah, kalau dia positif artinya dia lebih dari 0. Kalau dia negatif ya kurang dari 0. Nah, kan gampangnya gitu. Seperti contoh ini. Nah, ini nilai mutlak 5. 5 ini kan positif, otomatis lebih dari 0. Ini minus 9, otomatis dia kurang dari 0. Seperti itu. Gampang kan? Emang belajar matematika itu gampang-gampang susah. Oke, kemudian berikutnya sifat-sifatnya. Nah, ini yang paling penting nih. Dalam nilai mutlak ini kita harus mengingat sifat-sifatnya ini. Ini adalah sifat yang harus kita ketahui di nilai mutlak. Nah, misalnya ada nilai mutlak minus X atau minus X mutlak, artinya atau sama dengan X mutlak. Minus, ini ada minusnya, nanti bisa sama dengan mutlak X. Kemudian yang B ini mutlak X nanti bisa diartikan sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Kalau ketemu nanti, nanti kita tengok di contoh soal ya. Kemudian mutlak X kuadrat sama dengan min X kuadrat mutlak sama dengan X kuadrat. Ini sifatnya bisa gitu juga. Kemudian yang berikutnya untuk sembarang X dan Y elemen bilangan real berlaku sebagai berikut. Nah, ini sifat yang lainnya juga, sifat juga nih. Nah, nanti kalau ada X minus Y mutlak sama dengan, bisa dibalik, Y kurang X mutlak. Nah, bisa dibalik dia angkanya. Nah, ini kalau dikali X kali Y mutlak sama dengan mutlak X
kali mutlak Y. Nah, jadi mutlaknya 2 kali disebut di sini. Kalau di sini X kali Y mutlak, kalau di sini mutlak X kali mutlak Y. Nah, itu dia. Yang ketiga ini, ya ini kali, ini bagi. X per Y mutlak sama dengan mutlak X per mutlak Y, di mana Y bukan 0. Jadi jangan 0, kalau 0 nanti tidak didefinisikan. Oke, dan berikutnya sama. X ditambah Y mutlak kurang dari X mutlak ditambah Y mutlak. Nah, ini sifat-sifatnya. Nanti kalian kita ingat ya. Sifat-sifat nilai mutlak supaya kita bisa kalau ada soal bisa kita selesaikan. Ingat nanti kita balik lagi. Ini slide 6 nanti tanda ya, slide 6 nanti kita balik lagi di sini. Kemudian berikutnya adalah fungsi nilai mutlak. Nah, ini fungsi nilai mutlak itu adalah nilai mutlak fungsi yang variabelnya dalam tanda mutlak. Oh ya, yang variabel X-nya ada nilai X. X itu adalah variabel di sini ya. X itu adalah variabelnya ada di dalam tanda mutlak. Nah, seperti ini. Twing. Nah, ini fungsi namanya nih. Twing. Nah, ini fungsi. Jadi pertama nanti adalah fx. Fungsi fx sama dengan X mutlak, di mana nanti X-nya bisa positif, bisa negatif. Nah, seperti tadi, kalau dia positif otomatis lebih dari 0, kalau kurang berarti X-nya kurang dari 0. Dan kedua ini adalah fx sama dengan ax ditambah b mutlak. Nah, jadi bedanya di sini tidak ada konstantanya, langsung fungsi. Kalau di sini ada konstantanya ya, ada b. B ini nilai konstanta. Nah, nilai x-nya nanti ax plus b mutlak ini bisa lebih dari 0, bisa kurang dari 0, tergantung nilainya ya. Oke, sip. Kita lanjut dulu, nanti akan lebih jelas nanti di contoh. Nah, ini contoh nih slide yang tadi itu. Slide yang ada A, B, C di bawahnya tadi. Ini di slide berapa tadi ya? Coba kita cek ya, slide yang ini. Nah, ini sifat yang ini. Sifat-sifat nilai mutlak yang 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah, contohnya ada di slide 9. Oke. Kita cek ya. Nah, ini. Bagaimana cara operasional dari nilai mutlak? Gampang. Yang penting sifat tadi dia ingat. A kali B mutlak. Nah, di mana A-nya 5, B-nya min 2. Gimana caranya? Tinggal kalikan saja yang di dalam mutlak dulu. Misalnya nih 5 kali min 2. 5 kali min 2 ada mutlaknya. Nah, ini dia ada mutlaknya kan. Selesaikan ini dalam tanda mutlak dulu. 5 kali min 2 sama dengan min 10, ada mutlaknya. Berarti min 10 mutlak. Min 10 mutlak nanti bisa sama dengan, nah tengok sifatnya ya. Kita kembali ke slide 6. Ah, ini kelewatan deng. Ini min x mutlak sama dengan x mutlak. Atau slide yang berikutnya juga bisa nih. Nah, ini bisa negatif, bisa positif jawabannya ya. Nah, jadi nilai mutlak ini bisa jadi bisa jadi dua jawabannya ya. Bisa jadi positif min 10 dan negatif min 10. Nah, jadi ini mutlak 10 jadi negatif, min 10 jadi positif. Kemudian berikutnya, mutlak A kali mutlak B, berarti mutlak 5 dengan mutlak min 2. Mutlak min 2 bisa diartikan sama dengan 2, berarti 5 kali 2 sama dengan min 5 kali 2 10. Oke, berarti ini diselesaikan mutlak berarti sama dengan positif. Ini mutlak juga positif tapi dijumlahkan. Jadi 5 ditambah minus 2, jadi 5 kurangi 2 sama dengan 3. Mutlak berarti sama dengan 3 dan seterusnya. Misalnya ini 2 kali B minus 4 mutlak. Nah, selesaikan di dalam dulu. 2 kali 5 tidak ada A ya, B aja. 2 kali B berarti min 2. 2 kali min 2 min 4. Terus min 4
Udah min 4 tinggal geser, berarti 2 kali min 4 min 4 mutlak, berarti min kurangi min jadi min 8 mutlak. Nah, min 8 mutlak sama dengan buang mutlaknya, jadi min 8 sama dengan min jadi 8 positif begitu. Oke. Nah, untuk yang ini, yang ini agak susah gampang gitu ya. Jika ada soal nilai X mutlak ditambah 2 kali X mutlak ditambah min 5X mutlak, untuk nilai X minus 2, ingat ada batasnya ya, nilai X itu minus 2, berarti dia di bawah 0. Oke, di bawah 0 yang diminta. Nah, coba kita perhatikan tadi. Nilai X sama dengan min X. Nilai X mutlak sama dengan min X. Dari mana dapatnya? Oke, kita tengok ya. Di slide 6. Nah, ini. X sama dengan bisa positif X, bisa negatif X. Ingat ya, bisa positif X, negatif X. Syaratnya tergantung yang diminta. Nah, yang diminta di sini adalah batasnya kurang dari minus 2. Berarti yang kurang dari 0. Ini dia. Berarti mutlak X nanti akan sama nilainya dengan min X. Nah, seperti itu. Jadi yang diambil adalah nih, yang diambil adalah min X-nya. Dari X sama dengan minus X. Oke, yang ini juga X. Ya, otomatis X mutlak ini nanti sama dengan min X. Nah, bagaimana dengan ini? Min X min 5. Yang syaratnya yang diambil adalah X kurang dari 2. Oke, kita coba yang ini ya. Oke. Bagaimana dengan min X? Nah, min X ini dengan catatan kayak tadi. Bisa 2. Bisa ketika positif. Coba kita tes ya, mana yang diambil. Positif min 5X atau negatif min 5X. Oke. Positif dengan negatif. Ini nilai mutlak ya. Jadi mutlak itu jawabannya bisa positif, bisa negatif. Nah, nanti tergantung mana yang disesuaikan dengan tadi batasan nilai X. Nilai X tadi kan kurang dari min 2, berarti yang negatif kita cari ya. Berarti ini positif dengan negatif jadi negatif 5X. Oke, ini negatif dengan negatif. Nah, jadi ada dua sifat nih, positif dengan negatif. Jadi kan nilai mutlak itu sifatnya bisa positif, bisa negatif, tergantung nanti batasan yang diminta sesuai dengan slide ini ya, slide 6. Slide 6 nih, X itu bisa positif, bisa negatif. Nah, jadi pertama positif, kedua negatif. Sekarang kita pakai yang konsep yang itu. Positif, negatif. Nah, positif kali negatif tadi jadi negatif 5X ya 5X. Nah, ini negatif dengan negatif jadi negatif 5X. Jadi yang diminta itu yang mana? Yang diminta adalah sesuai soal. Soal tadi diminta adalah X itu kurang dari min 2, berarti yang negatif, yang di 0 di bawah 0 ya. Nah, ini negatif minus 5. Nah, itu yang dipakai. Makanya kemudian di sini ya, di sini tengok. Nah, mutlak 5X itu sama dengan 5X. Nah, karena dia pakai yang negatif, yang X-nya min 2. Jadi ini dia, tinggal dimasukkan. X ganti dengan min X. 2 kali 2 tetap. X-nya ganti dengan min X. Min 5X mutlak ganti dengan min 5X. Udah, min X kurangi min 2X. Nah, min 1X kurangi min 2 jadi min 3X. Min 3 kurangi min 5 jadi 8X. Jadi min 8X. Nah, demikian ya. Jadi ini cara-cara untuk menyelesaikan soal dari nilai mutlak. Nah, untuk lebih jelas nanti bisa diskusi di kolom tanya jawab ya. Oke. Mungkin untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di
pertemuan berikutnya. Nanti akan lebih jelas lagi di penjelasan berikutnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.